Halo semuanya, selamat datang kembali. Pernahkah kalian membayangkan jika ada satu kasus, satu insiden tunggal yang bisa membuat jutaan, bahkan miliaran orang di seluruh dunia percaya kalau pemerintah Amerika Serikat menyembunyikan alien? Maka inilah kasusnya. Kita akan membahas ibu dari segala konspirasi UFO, insiden Roswell. Kita mundur ke tahun 1947 di sebuah kota kecil bernama Roswell, New Mexico. Sebuah benda tak dikenal jatuh dari langit. Militer langsung datang, menutup seluruh area, dan yang paling gila, mereka merilis pernyataan pers yang mengguncang seluruh dunia. Tapi, kenapa cuma dalam waktu 24 jam, mereka menarik kembali pernyataan itu dan bilang, "Oh, salah, itu cuma balon cuaca." Kasus ini bukan cuma soal menemukan puing-puing aneh. Ini tentang dugaan kebohongan berskala negara yang ditutupi selama puluhan tahun. Selama kurang lebih 10 menit ke depan, kita akan bongkar tuntas semua detailnya, mulai dari kesaksian para saksi mata, dokumen-dokumen rahasia yang akhirnya bocor, dan kenapa cerita tentang balon cuaca itu terasa sangat tidak masuk akal. Siap, mari kita mulai. Semua ini berawal dari seorang peternak sederhana bernama William Matt Brazel. Di awal Juli tahun 1947, setelah badai petir yang sangat hebat melanda padang rumputnya, dia menemukan sesuatu yang tidak pernah ia lihat seumur hidupnya. Di lahannya yang luas, berserakan puing-puing misterius. Ini bukan puing biasa. Menurut kesaksian Brazel sendiri, materialnya aneh. Ada lembaran-lembaran yang tipis seperti metal foil, tapi sangat kuat. Kamu tidak bisa menekuknya, melipatnya, bahkan saat coba dibakar dengan korek api, material itu sama sekali tidak terbakar. Selain itu, dia juga menemukan balok-balok kecil, ringan seperti kayu balsa, tapi dengan ukiran simbol-simbol aneh berwarna ungu. Simbol-simbol ini mirip hieroglif Mesir, tapi bukan bahasa apapun yang pernah ia atau orang lain di sana kenal. Matt Brazel, yang kebingungan dan sedikit takut, akhirnya mengumpulkan beberapa sampel puing itu dan membawanya ke sheriff setempat, Jory Wilcox. Sheriff Wilcox, yang juga sama bingungnya, memutuskan untuk menghubungi satu-satunya pihak yang mungkin tahu apa ini, Pangkalan Udara Angkatan Darat Roswell atau yang dikenal sebagai RAF. Dari sinilah, roda konspirasi mulai berputar kencang. Komandan intelijen pangkalan, Mayor Jesse Marcel, seorang perwira yang dihormati, langsung datang untuk memeriksa puing-puing tersebut. Begitu melihatnya, Marcel sadar ini bukanlah sisa-sisa pesawat atau benda buatan manusia yang pernah ia lihat. Dia dan timnya segera pergi ke lokasi jatuhnya benda itu dan mengumpulkan lebih banyak puing. Kemudian, pada tanggal 8 Juli tahun 1947, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya terjadi. Melalui petugas informasi publiknya, Walter Hutt, RAF merilis sebuah pernyataan pers yang judulnya saja sudah membuat seluruh dunia heboh. Bunyinya kira-kira begini, Pangkalan Udara Angkatan Darat Roswell dengan gembira mengumumkan telah berhasil mendapatkan sebuah piring terbang. Bayangkan, ini bukan dari koran gosip atau majalah fiksi ilmiah. Ini adalah pengakuan resmi dari Angkatan Darat Amerika Serikat. Berita ini langsung menjadi headline di seluruh dunia dalam hitungan jam. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, pemerintah AS secara terbuka mengakui bahwa mereka memiliki puing-puing dari apa yang mereka sebut flying saucer. Para penggemar UFO dan masyarakat umum bersorak. Misteri langit akhirnya terpecahkan. Tapi, euforia itu hanya bertahan kurang dari 24 jam. Keesokan harinya, tiba-tiba narasi berubah total. Jenderal Roger Ramey, atasan dari Mayor Jesse Marcel, mengadakan konferensi pers mendadak di Fort Worth, Texas. Di depan para wartawan, Jenderal Ramey dengan tegas menyatakan bahwa telah terjadi kesalahan. Apa yang ditemukan di Roswell bukanlah piring terbang. Itu hanyalah puing-puing dari sebuah balon cuaca biasa yang jatuh. Untuk membuktikan pernyataannya, Jenderal Ramey memamerkan puing-puing di hadapan kamera. Anehnya, puing yang dia tunjukkan terlihat sangat berbeda. Hanya berupa sisa-sisa karet balon, tongkat kayu tipis, dan kertas timah biasa yang mudah sekali diremas. Ini sangat kontras dengan deskripsi awal Matt Brazel dan Mayor Marcel tentang material super kuat yang tidak bisa ditekuk atau dibakar. Setelah konferensi pers itu, militer bergerak cepat. Area penemuan di lahan Matt Brazel ditutup rapat. Para wartawan dan bahkan Matt Brazel sendiri dilaporkan diintimidasi dan diperintahkan untuk tidak bicara lagi soal ini. Semua puing asli yang ditemukan disita dan menghilang entah kemana. Secara resmi, cerita piring terbang Roswell ditutup dan diganti dengan cerita balon cuaca yang membosankan. Sejak saat itulah, Roswell berubah dari sebuah berita menjadi sebuah misteri, menjadi konspirasi terbesar dalam sejarah modern. Selama puluhan tahun setelahnya, kasus ini seolah terkubur. Namun, di akhir tahun 70-an dan 80-an,
para saksi kunci yang dulu terlibat mulai buka suara, terutama setelah mereka pensiun dari militer dan tidak lagi terikat sumpah kerahasiaan. Kesaksian mereka melukiskan gambaran yang jauh lebih mengejutkan daripada sekadar puing-puing aneh. Kesaksian yang paling menghebohkan datang dari berbagai sumber yang mengklaim adanya penemuan jasad tubuh entitas non-manusia. Beberapa saksi, termasuk anggota militer dan warga sipil, bersumpah bahwa selain lokasi jatuhnya puing yang ditemukan Brazo, ada lokasi jatuhnya objek kedua yang lebih utuh. Di dalam objek kedua inilah, mereka menemukan 4 atau 5 jasad makhluk kecil, dengan tinggi sekitar 1 meter, kepala botak yang besar, mata hitam yang lebar, dan tubuh yang kurus. Seorang pengurus pemakaman lokal, Glenn Dennis, mengklaim bahwa pada hari-hari itu, dia menerima telepon aneh dari pangkalan udara, menanyakan tentang ketersediaan peti mati berukuran kecil untuk anak-anak dan bagaimana cara mengawetkan tubuh yang sudah terpapar elemen alam. Dia juga mengaku bertemu dengan seorang perawat di pangkalan yang trauma setelah dipaksa membantu proses otopsi awal dari makhluk-makhluk aneh tersebut. Dan yang paling penting, Mayor Jesse Marcel, perwira intelijen yang pertama kali memeriksa puing-puing itu, akhirnya angkat bicara bertahun-tahun kemudian. Dalam serangkaian wawancara, dia dengan tegas menyatakan bahwa dia dipaksa untuk ikut dalam kebohongan besar itu. Dia mengatakan bahwa puing balon cuaca yang ditunjukkan oleh Jenderal Remy di konferensi pers bukanlah puing yang sebenarnya dia temukan di padang rumput. Puing yang asli, menurutnya, bukan buatan dunia ini. Dia merasa dipermalukan dan digunakan sebagai kambing hitam untuk menutupi sesuatu yang jauh lebih besar. Menghadapi tekanan publik yang semakin besar dan banyaknya buku serta dokumenter tentang Roswell, Angkatan Udara AS akhirnya tidak bisa diam lagi. Pada tahun 1990-an, mereka merilis 2 laporan besar yang mencoba untuk memberikan penjelasan final atas misteri ini. Jawaban mereka, Project Mogul. Menurut Angkatan Udara, puing-puing yang ditemukan di Roswell sebenarnya berasal dari Project Mogul. Ini adalah proyek super rahasia pada masa itu, di mana mereka menerbangkan rangkaian balon ketinggian tinggi yang dilengkapi dengan mikrofon dan peralatan canggih lainnya. Tujuannya adalah untuk memata-matai uji coba bom atom Uni Soviet dari jarak jauh. Menurut mereka, material foil yang kuat dan tidak bisa terbakar itu adalah bagian dari radar reflektor yang didesain khusus, dan simbol-simbol aneh di balok kayu itu hanyalah tanda dari produsen mainan yang membuat beberapa komponennya. Penjelasan ini terdengar masuk akal bagi sebagian orang. Project Mogul memang ada, dan memang sangat rahasia. Tapi, penjelasan ini juga memunculkan lebih banyak pertanyaan. Pertama, jika itu hanyalah Project Mogul, kenapa pemerintah AS harus menunggu hampir 50 tahun untuk mengungkapkannya? Kenapa mereka tidak menjelaskannya dari awal, meskipun harus tetap menjaga kerahasiaan detail proyeknya? Kedua, dan yang paling krusial, apakah penjelasan Project Mogul bisa menjelaskan semua aspek dari kasus ini? Apakah puing balon, secanggih apapun, bisa menjelaskan kesaksian tentang penemuan jasad-jasad alien? Apakah itu bisa menjelaskan intimidasi masif terhadap para saksi mata? Dan kenapa Mayor Jesse Marcel, seorang perwira intelijen, tidak bisa membedakan antara puing balon dengan sesuatu yang bukan dari dunia ini? Hingga hari ini, Roswell tetap menjadi medan pertempuran narasi. Di satu sisi, kita punya penjelasan resmi dari militer yang datang terlambat dan terasa kurang lengkap. Di sisi lain, kita punya puluhan kesaksian dari saksi mata yang, meskipun berbeda dalam detail kecil, secara konsisten menceritakan kisah tentang penemuan teknologi dan makhluk non-manusia. Pertanyaannya tetap sama sejak tahun 1947. Siapa yang berbohong? Apakah para saksi mata hanya berhalusinasi atau mencari sensasi? Ataukah pemerintah AS benar-benar melakukan salah satu penutupan informasi terbesar dalam sejarah untuk menyembunyikan kontak pertama umat manusia dengan kehidupan di luar bumi? Apa yang sebenarnya terjadi di padang gurun New Mexico itu? Menurut kalian, apakah itu hanya balon mata-mata canggih dari Project Mogul? Ataukah memang ada piring terbang dan jasad alien yang disembunyikan mati-matian oleh pemerintah? Tulis spekulasi dan teori kalian di kolom komentar di bawah. Saya sangat penasaran ingin membacanya. Kalau kalian suka dengan pembahasan mendalam tentang konspirasi dan misteri yang bikin penasaran seperti ini, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di misteri berikutnya.